Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Mentor, yang saya hormati teman-teman audien di sini, dan juga kepada tim penilai serta penyelenggara orientasi P3K Angkatan 6 Formasi 2024 tahun 2025 yang saya hormati juga. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan seminar yang mana ini adalah salah satu tugas yang harus saya penuhi sebagai P3K baru di Kota Semarang, yaitu membuat RHK yang harus diseminarkan kepada minimal mentor. Tapi alhamdulillah kesempatan kali ini dihadiri dua rekan saya. Terima kasih sudah mau menghadiri. Sebelumnya saya akan bacakan dulu susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, kedua paparan, tiga tanggapan dan arahan dari mentor, yang keempat pengesahan laporan, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pembukaan. Semoga seminar ini diberi kelancaran dan bisa membawa manfaat bagi saya sendiri khususnya dan umumnya kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kota Semarang. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Langsung saja, masih dalam taraf pembukaan, lebih baik dan lebih utamanya mungkin saya harus memperkenalkan diri dulu. Saya Munadirin, S1 Komputer, lulusan tahun 2003, yang mana alhamdulillah sudah kurang lebih 9 tahun mengabdi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan formasi P3K tahun 2024 pendaftaran dan akhirnya bisa keterima dan mengikuti diklat orientasi di tahun 2025 ini angkatan ke-6 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya ditempatkan di sub bagian umum dan kepegawaian, golongan 9 dengan jabatan penata layanan operasional. Bahwa selama sudah mengikuti orientasi ini, yang mana dari mulai tanggal 16 yaitu orientasi secara daring, pengenalan tugas dan fungsi ASN, dilanjutkan dengan MOC sewajar, yaitu pada tanggal 16 Juli secara Zoom mulai jam 8 pagi sampai selesai. Sedangkan MOC-nya saya mulai bisa login tanggal 21 Juli dan mengikuti evaluasi akademik tanggal 31 Juli. Dengan hasil alhamdulillah baik dengan angka nilai 82. Terus yang kedua, orientasi pengenalan nilai dan etika yang dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Juli. Mohon maaf, 6 dan 7 Agustus. Ini salah ketik. Secara klasikal selama 2 hari, yang mana orientasi virtual Zoom itu dilaksanakan dari OPD masing-masing, dan yang orientasi klasikal 2 hari 6 dan 7 Agustus, mohon maaf salah ketik, bertempat di Balai Diklat Jalan Fatmawati nomor 73A Kota Semarang, yang mana ini menghasilkan tugas, yaitu salah satunya ini untuk memaparkan RHK. Ya ini RHK saya. Ada 2 tupoksi dari atasan yang saya intervensi. Yang pertama yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penulisan kinerja pegawai. Yang kedua, penyajian data, informasi administrasi kepegawaian dan umum perangkat daerah. Yang mana tupoksi 1 yang terlaksananya monitoring evaluasi itu saya bagi menjadi 2 tupoksi.
Yang pertama adalah menjalankan dan mengelola aplikasi Simpatik, yang mana di dalam Simpatik ada dua aplikasi, yaitu e-kinerja dan presensi Sadewa. Terus tupoksi yang kedua masih dari satu intervensi tupoksi yang dari atasan sama, yaitu menyusun, menginput dan mengajukan usulan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Sedangkan dari tupoksi yang kedua yang saya intervensi dari atasan, yaitu menyediakan data umum dan kepegawaian yang informatif. Kalau yang dari tupoksi satu, yang dari tupoksi saya sendiri itu sebenarnya bisa dibagi lagi, tapi saya ringkas menjadi satu, dan akhirnya satu tupoksi dari atasan saya pecah jadi dua. Yang pertama, yang kedua saya pecah, tidak dipecah, hanya satu tupoksi. Yang mana kesehariannya sebagai indikator kinerja, yaitu terpakai dan terkelolanya aplikasi Simpatik, baik itu Ekin ya, e-kinerja, baik yang dari Simpatik maupun yang di Ekin BKN. Kalau yang dari Simpatik itu dalam keseharian semua ASN wajib menginputkan aktivitas harian, sedangkan dari e-kinerja BKN semua ASN wajib tiap bulan membuat kinerja, yang mana itu nantinya akan mempengaruhi dari tambahan penghasilan pegawai. Yang mana kalau misalkan itu dibuat dan dinilai oleh atasan dengan nilai baik, maka TPP akan diterima dengan 100%. Akan tapi kalau Ekin atau kinerjanya dinilai oleh atasan tidak baik, otomatis TPP akan ada potongan dan tidak menerima 100%. Kalau untuk presensi Sadewa, itu kita juga hanya mengelola dan menerima aduan, dan sebisa mungkin saya akan mengatasinya. Kalau memang bisa diatasi dari OPD sendiri, bisa langsung saya berikan solusinya kepada teman-teman yang mengalami masalah. Akan tetapi kalau tidak bisa, maka saya akan berkonfirmasi atau berkoordinasi dengan BKPP. Terus yang tupoksi kedua, yaitu untuk pengajuan TPP. Ini berkaitan dengan tadi masalah e-kinerja yang saya sebutkan, bahwa kalau memang kinerjanya dinilai oleh atasan baik, maka TPP-nya akan diterima dengan 100%. Adapun tugas ataupun pekerjaan yang saya laksanakan, yaitu mulai dari mengumpulkan atau mengoleksi, menerima data-data yang untuk diinputkan dalam sistem pengajuan TPP, baik itu data yang sudah terupload maupun belum yang harus diinputkan secara manual. Karena memang ada data yang sudah terupload, kita tinggal mendownload. Ada juga yang data-data yang manual harus kita inputkan. Dari mulai input, proses sampai outputnya, kalau dari umpek dan kepegawaian itu hanya sampai verifikasi ataupun ACC dari BKPP, dan setelah itu kita serahkan ke bagian keuangan untuk dieksekusi ataupun diajukan pencairan ke BPKAD dengan melampirkan data-data yang diperlukan di keuangan. Jadi tugas dari umpek dan kepegawaian untuk pengajuan TPP ini adalah dari input, proses sampai outputnya, yaitu tervalidasi ataupun diterima ACC oleh BKPP. Setelah itu akan kita teruskan ataupun kita limpahkan pekerjaan selanjutnya ke bagian keuangan untuk diajukan ke BPKAD untuk pembayarannya atau pencariannya. Untuk tupoksi yang ketiga, tersaji dan terkelolanya data umum dan kepegawaian yang informatif. Nah, ini berkaitan dengan data keseluruhan
pegawai yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mana pegawai di Disperkim itu ada dua macam berarti, yaitu yang pertama ASN yang terdiri dari P3K dan PNS, dan yang kedua adalah swakelola ataupun pegawai lepas harian lepas. Untuk ASN-nya sendiri yang terdiri dari P3K dan PNS sejumlah 259 untuk per 1 Agustus 2025 ini, karena sudah ada yang beberapa purna. Kalau yang sebelumnya bulan Juli itu masih 261, tapi ini per 1 Agustus sudah ada yang pensiun 2 lagi, jadi per 1 Agustus 2025 jumlah ASN 259. Sedangkan yang pegawai harian lepas atau swakelola itu beberapa periode berubah. Untuk data pastinya tidak bisa dipastikan untuk per bulannya, kadang ada yang nambah, ada juga yang diberhentikan. Makanya untuk swakelola belum ada data pastinya, tapi yang jelas untuk yang pegawai aktifnya yaitu ASN ada 259. Di sini tertulis tersaji dan terkelolanya data umum kepegawaian yang informatif dari semula yang data mentah, artinya data-data yang seperti jumlah ASN 259 itu saya jabarkan lagi seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu dari ASN-nya berapa, terus P3K-nya berapa, dari semua pegawai nanti dirincikan lagi, mungkin dari golongannya berapa, terus TMT jabatannya berapa dan sebagainya. Nah, itu nanti outputnya adalah data-data yang informatif, yang mana informatif bisa diketahui oleh teman-teman pegawai yang lain dengan mudah. Jadi tidak mungkin terlalu banyak tanya kepada umum dan kepegawaian, tapi dengan melihat data yang saya sajikan, harapannya sudah bisa melihat bahwa data saya mungkin kenaikan pangkat tanggal sekian, ataupun TMT pensiun tanggal sekian dan sebagainya, yang mana itu bekerja sama dengan bagian keuangan juga mungkin karena saling berkaitan. Tapi saya ini yang jabarkan yaitu yang khusus di umum dan kepegawaian. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan sekarang acara selanjutnya yaitu mohon arahan dan tanggapan dari mentor kepada Ibu Sri Sunarni. Saya persilahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Munadirin sudah menyampaikan terkait dengan laporan orientasinya. Yang tadi sudah dipaparkan, cuman nganu Mas, yang di depan tadi belum disampaikan terkait hasil dari pembelajaran panjenengan. Ini kan langsung jujuk sini nggih. Mungkin dari hasil pembelajaran panjenengan itu bisa ditampilkan sedikit apa yang sudah panjenengan terima saat menjalankan kemarin daring itu nggih. Nggih, mungkin nanti bisa ditampilkan situ nggih. Nggih, dalam laporannya mungkin hasilnya apa. Nggih. Tadi kan nanti kan ndak langsung jujuk ke sini laporannya terkait dengan latar belakangnya, mengikuti itu lajeng terkait dengan materinya juga mungkin bisa ditampilkan juga. Terus itu kan ada materi umum, terus aja materi terkait dengan kepegawaian juga nih, mungkin bisa ditampilkan di situ. Terus nilai etika, terus tupoksi Disperkim juga belum masuk nih Mas nih. Nah, ini langsung jujuk ke tugas panjenengan, jadi mungkin bisa runtut, jadi langsung bisa awal dari tugas ini kan mesti kan runtut ya, dari tupoksi itu terus turun dari pembelajaran itu terus dituangkan di sini. Mungkin itu terus mungkin tupoksi Disperkim mungkin juga umum, tapi juga karena kan ini kan nanti juga untuk laporan ke sana nggih. Laporan ke sana itu kan seolah-olah orang kan tidak tahu mengenai seluk-beluk kita. Jadi kan
kita memaparkan dengan detail, jadi seolah-olah nggak hanya kita sendiri yang melihat, tapi orang lain juga melihat. Mungkin seperti itu. Lajeng, nggih, harapan kami Mas, setelah panjenengan mengikuti orientasi ini, harapan kami panjenengan akan menjadi P3K yang memahami dan memahami peran dan fungsi sebagai ASN. Lajeng panjenengan juga nanti akan memahami dengan nilai berakhlak, yaitu bahwa sebagai ASN itu harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang akan menjadi pedoman perilaku bekerja sehingga P3K juga menjadi teladan dalam pelayanan masyarakat. Lajeng dengan orientasi ini juga akan menjadi landasan untuk berpikir positif sikap laku serta memperkenalkan budaya kerja agar P3K dapat melaksanakan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Mungkin itu saja Mas yang kami sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih sekali atas masukannya. Kalau di Nyun Sewu di laporan sebenarnya sudah lengkap sih Bu. Cuma yang saya buat PPT ini dari arahan penyelenggara pas seminar membahasnya di RH-nya gitu loh. Makanya tidak saya tampilkan untuk mungkin menyingkat waktu juga dan mengikuti instruksi yang dari penyelenggara yaitu pemaparan RH. Tapi kalau di laporan insya Allah sudah lengkap sih dari latar belakang pendahuluan apa yang didapat dari orientasi dan sebagainya. Insya Allah nanti di laporannya sudah komplit. Oh, nggih. Nanti di laporan itu kan Nggih, siap. Betul, satu sih ada yang ini ya, ini mohon. Nah, ini. Demikian seminar atau paparan yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga Ibu mentor tadi yang sudah membimbing dan mengarahkan. Akan tapi ini beliaunya ada rapat lain, ada keperluan lain, makanya tidak bisa sampai selesai penutupan ini. Akan tapi tadi sudah banyak arahan yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya dan umumnya kepada OPD dan Kota Semarang. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.